Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran yang keempat dari buku kedua kitab Durusul Lughah. Baik, sebelum kita mempelajari section demi section, mari kita pelajari terlebih dahulu apa-apa yang akan kita bahas atau kita pahami dalam pelajaran yang keempat ini. Points to remember, hal-hal yang perlu diingat di pelajaran kelima ini. In this lesson, we learn the following. Di pelajaran ini kita akan membahas hal-hal berikut. Number one, yang pertama, yakni the verb in the madhi or past tense. Jadi kita akan mempelajari tentang fi'il madhi, kata kerja lampau atau past tense. For example, dhahaba, yang artinya he went, ya. Jadi memang di dalam bahasa Arab itu kalimat fi'il pasti menyimpan sebuah fa'il. Ya, jadi seperti kata dhahaba, ini sudah menyimpan pelakunya, subjeknya. Namun subjeknya ini mustatir atau tersembunyi. Ya, tidak seperti dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, di mana setiap predikat atau setiap kata kerja dia tidak menyimpan pelaku atau tidak menyimpan fa'il. Ya, jadi dalam bahasa Arab setiap kata kerja pasti menyimpan fa'il. Nah, dalam hal ini dhahaba, he went, yang menunjukkan pelakunya adalah dia laki-laki dan tersembunyi memang. Sehingga kalau dhahabat, she went, perempuan, atau dhahabu, they went, ya. Dhahabna, mereka perempuan pergi, seperti itu, ya. So dhahaba, he went. Raja'a, he returned, ya. Dia kembali. Most Arabic verb have only 3 letters which are called the radicals. Ya, jadi sebagian besar kata kerja di dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf yang disebut sebagai the radicals, mean the basic form, ya. The basic form of the verb in Arabic in the madhi, ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa itu adalah bentuk dasar di dalam kata kerja bahasa Arab, yaitu disebut dalam madhi, dalam keadaan madhi, past tense. As we have seen in book 2, seperti yang telah kita lihat dalam buku kedua, dhahaba means he went. Ya, dhahaba means he went. Dhahaba artinya dia telah pergi. But if it is followed by a subject, tetapi ketika dia diikuti oleh sebuah subjek, the pronoun he is to be omitted. Jadi the pronoun atau kata ganti he to be omitted, dihilangkan atau diabaikan. Ya, for example, dhahaba Bilalun means Bilal went. Ya, dhahaba Bilalun, Bilal went, and not Bilal he went. Ya, jadi tidak Bilal he went, Bilal dia pergi. Jadi seperti itu, ya. In the same way, dhahabat means she went. But if a subject follows, the pronoun she is dropped. For example, dhahabat Aminatu. Aminah went, not Aminah she went.
In dhahaba he went and dhahabat she went, the subject is said to be dhamir mustatir. Nah, hidden pronouns, ya. Jadi in dhahaba and also in dhahabat she went, the subject is said to be dhamir, dikatakan sebagai dhamir mustatir karena memang tidak kelihatan dhamirnya. Gitu ya, hidden pronoun. To this basic form of the madhi, suffixes are added to indicate the other pronoun. This process is called isnad. Ya. Jadi bentuk basic ini disebut sebagai madhi. Ya, suffixes are added to indicate the other pronoun. Jadi memang ada tambahan-tambahan suffixes ya di dalam bentuk-bentuk ini, yang mana bentuk-bentuk ini, perubahan bentuk ini sesuai dengan pronounnya atau sesuai dengan domirnya, itu disebut sebagai al-isnad. In this lesson, we learn the isnad of the verb in the madhi to the following pronouns. Dhahaba, he went. The subject is dhamir mustatir. Dhahabat, she went untuk perempuan. The subject is dhamir mustatir. The ta is the sign of its being feminine. Jadi ta ini dhahabat, ta ini mengindikasikan dia kata kerjanya atau fa'ilnya atau subjeknya adalah dalam bentuk dia perempuan, ya. Is the sign of its being feminine. Dhahabu, they for masculine, went. Ya, they went. The subject is the waw. Ini waw. Tanda dhamir mustatirnya untuk they itu adalah waw. The alif after the waw is not pronounced. Ya, the alif di belakang waw ini tidak diucapkan. Jadi tanda dhamirnya adalah waw. Kemudian dhahabna, they went for feminine. Dia perempuan pergi. The subject is nun, dhahabna. Dhahabta, the masculine singular went. You went, the subject is ta. The fa'ilnya adalah ta. Fa'ilnya adalah ta. Dhahabtu, I went, the subject is ta juga ya. Ta. Dhahabtu, tu is fa'ilnya. Note the difference between the masculine and the feminine forms. Note the difference between the masculine and feminine forms. Ya, dhahabu ila suqi. Kemudian dhahabna ila al-madrasati. Ini kita lihat ada pertanyaan. Aina Bilalun wa Hamidun wa Khalidun. Nah, ini aina Bilalun wa Hamidun wa Khalidun. Nah, aina ini posisinya apa? Di dalam nahwu, aina ini posisinya adalah sebagai khobar muqaddam. Itu khobar yang ada di depan. Jadi dia mabni fathah. Mabni ala fathah. Ya, aina Bilalun. Aina Bilalun wa Hamidun wa Khalidun. Karena dhahabu kenapa menggunakan wawu? Karena jawabannya ingin menyampaikan bahwa subjeknya atau fa'ilnya adalah banyak. Sehingga wawu ini mengindikasikan sebagai pelaku banyak untuk laki-laki. Dhahabu ila suqi. Kemudian aina Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu ini adalah ketika dia tidak bertanwin, ya. Dia tidak bertanwin. Nanti kalau ketika dalam keadaan majrur ataupun dalam keadaan mansub, dia fathah i'rabnya, ya. Aina Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Kemudian jawabnya, karena jawabnya adalah banyak, dhahabna ilal madrasati. Jawabnya adalah dhahabna ilal madrasati. Mereka perempuan banyak pergi ke madrasah. Baik, pelajaran yang kedua yang akan dipelajari di pelajaran yang keempat ini adalah to render a verb in the madhi negative. The particle ma is used. For example, jadi to render a verb
in the madi negative, jadi untuk menunjukkan sebuah kata kerja dalam bentuk past tense yang negatif, kalimat negatif, ya. The particle ma, yaitu partikel ma is used, ya. Huruf ma digunakan yang berarti tidak. For example, ya. Dhahabtu ila suqi. Ya, dhahabtu ila suqi. I went to the market. I went to the market. Saya telah pergi ke market. Kemudian ketika kita rubah menjadi bentuk negatif, maka menjadi ma dhahabtu ila suqi. Ma dhahabtu ila suqi. I did not go to the market. Ya. Jadi I did not go to the market. Kemudian contoh berikutnya, ma kharajal imamu minal masjidi. The imam did not go out of the mosque. Ma kharajal imamu. Tidaklah pergi al-imamu sapa imam minal masjidi, dari masjid. Dakhala Bilalun walakinnahu ma jalasa. Ya, dakhala Bilalun walakinnahu ma jalasa. Ya. Bilal entered to he, but he did not sit. Ya. Bilal entered, but he did not sit. Ya. Dakhala Bilalun. Masuk siapa? Bilalun, Bilal. Walakinnahu, tetapi dia ma jalasa, tidak duduk. Baik, berikutnya yang ketiga, yaitu the difference between na'am and bala. The word bala, jadi kata bala is used in reply to a negative question. Jadi kata bala itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan negatif. Jadi contoh, if a Muslim is asked, ketika seorang Muslim ditanya, alasta bi muslimin? Ya, tidakkah kamu seorang Muslim? Are you not a Muslim? Alasta bi muslim? The answer is ana muslimun. Bala ana muslimun. Tentu saya Muslim. Yes, of course I am a Muslim. But if a non-Muslim is asked the same questions, he replaces na'am lastu bi muslimin. So in reply to a negative question, maka menggunakan kata na'am, means no, and bala means yes. German has a word for bala, it is dort. Jadi ketika alastu bi muslim, ketika jawabannya adalah ya muslim, maka karena ini adalah kalimat negatif, maka kita menjawab menggunakan bala. Bala ana muslimun, of course mean tentu saya adalah muslim. Ketika jawabannya adalah bukan muslim, maka jawabannya alasta bi muslim? Na'am, lastu bi muslimin. Ya, lastu bi muslimin. Ya, saya memang bukan muslim. Baik, berikutnya adalah li'anna, because. Ya, because. Ini li'anna, because. Ya, li'anna ini adalah saudara dari anna. Ini ya. Note that li'anna is made up of li, for, and anna, which is a sister of inna. So the noun following it is mansub. Ya. Jadi li'anna ini artinya karena, dia adalah saudarinya dari inna, sehingga kata benda atau susunan kalimat nominal itu kemasukan li'anna, maka mubtada'nya menjadi isim li'anna, sehingga dia dibaca mansub. Ini ya contohnya, ma kharajtu minal baiti li'anna al-jawwa baridun. Nih, al-jawwa menjadi mansub, dia menjadi mansub karena ada li'anna. I did not go out of the house because the weather is cold. Kemudian contoh yang kedua, dhahaba Ibrahimu ilal mustasfa li'annahu maridun.
Ya, dhahaba Ibrahimu ilal mustasfa li'annahu maridun. Ya, dhahaba Ibrahimu ilal mustasfa li'annahu maridun. Ibrahim went to the hospital because he is sick. Ya. Baik, vocabulary. La ba'sa may no harm come to you. Say to one who is sick. La ba'sa may no harm come to you. Jadi jawaban la ba'sa ini ada vocabulary itu la ba'sa. InsyaAllah tidak ada masalah gitu. Maksudnya la ba'sa. InsyaAllah tidak ada penyakit. InsyaAllah la ba'sa. InsyaAllah tidak ada penyakit. Tidak ada yang membahayakan buat engkau la ba'sa. Sayun means tea. Ya, sayun means tea. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran inti dari Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat, the fourth lesson. The fourth lesson, ya. Ini ada dialog antara Yusuf dan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Welcome to you. Ya Khali. Hi, my uncle. Yeah, my uncle. كيف حالك? How are you? لعلك بخير. I hope you are well. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Nah, ini ada kata apa tadi? Aina ini adalah mubtada muqaddam. Khobar muqaddam, ya. Khobar posisinya khobar muqaddam. Alhamdulillah, aina abuka ya Ibrahimu? Where is your father, hi Ibrahim? Dhahaba ila suq. He went to the market. Wa aina ummuka? Where is your mother? Dhahabat ila khalati Zainab. She went to my uncle Zainab. Wa aina ikhwatuka? Where is your brother? Yeah? Where is your brother? Dhahabu ilal jami'ati. They went to the university. Wa aina akhwatuka? And where is your sisters? Dhahabna ilal madrasati. They went to the school. They went to the madrasah. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Did you not go to the school today? Did not you go to the school today? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-khissati al-ula. Yeah, yes. Yes, I went and returned after the first period, hissatil ula, yaitu period waktu yang pertama, ya. Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Why did you return? Why did you return? Kemudian raja'tu li'annani maridun. I return because I'm sick. La ba'sa, no problem. Ya, no problem. La ba'sa, no problem. Adhabta ila tabibin? Did you go to a doctor? Did you go to the doctor? Yeah, did you go to the doctor? Did you go to a doctor? Ya, Ibrahim menjawab, yes, dhahabtu. Ya, saya pergi. Baik, tamarin exercise number 1. Ajib anil as'ilatil atiyah. Answer the following question. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Where is Ibrahim father's when? Ya. Dhahaba ila suq. Dhahaba ila suq. Wa aina dhahabat ummuhu? And where is his mother when? Ya. Kemudian jawabnya dhahabat ila khalati Zainab. Mata raja Ibrahimu minal madrasati? When did Ibrahim return from the school? Ya. Mata raja Ibrahim
من المدرسة. When did Ibrahim return from the school? رجع بعد الحصة الأولى. Yeah, he returned after the first period. Baik, berikutnya التمرين الثاني, the second exercise. ضع هذه العلامة شارة التحقق. شارة التحقق, the tick mark, أمام الجمل الصحيحة, in front of the correct sentences. وهذه العلامة, and with the sign, cross sign, أمام الجمل الغير الصحيحة, in front of incorrect sentences. Ibrahim abnu ukhti Yusufa. Ya. Ibrahim is a son of a sister of Yusuf. Nah, di sini ibnu ini adalah badal, ya, pengganti. Pengganti dari Ibrahim. Makanya badal dia mengikuti dari mubdalnya, ya, yang digantikan. Jadi dia dibaca rofa, ya, dibaca rofa. Kemudian karena dia adalah posisinya mudhaf dari ukhti, maka dia tidak tanwin. Kemudian ukhti ini majrur karena dia posisinya mudhaf ilaih. Yusufa ini dia juga isim yang tidak bertanwin, ya, isim tidak bertanwin, sehingga ketika dia majrur posisinya mudhaf ilaih, dia juga dibaca fathah. Rofa'nya dibaca dhammah, majrur dan mansubnya dibaca fathah. Jadi Ibrahim ibnu ukhti Yusufa. Ibrahim. Nah, jadi ketika ya, biasanya ketika ibnu ini berada di tengah-tengah dari sebuah kata, di tengah-tengah dari sebuah kalimat, maka biasanya tanpa alif, ya, tanpa alif. Ibrahimu bnu ukhti Yusufa, atau sehingga tidak dibaca Ibrahimu bnu ukhti Yusufa. Ibrahim is son of a sister of Yusuf. Ya. Kemudian Yusufu ammu Ibrahim. Yusufu ammu Ibrahim. Yusuf is paternal uncle of son. Ini juga sama. Yusuf ammu ini adalah badal, ya, badal daripada Yusuf. Yusufu ammu Ibrahima. Ibrahima ini juga sama, dia isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Kemudian Yusuf is paternal uncle of Ibrahim. Akhwatuka akhwatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. Ibrahim's sisters went to the library. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ati. Ibrahim's sisters went to the university. Ibrahim ma dhahaba ila tabib. Ibrahim did not go to the doctor. Baik, the third exercise, dha' fil amakin al-khaliyati fima yali al-fi'la dhahaba wa isnadu ila ad-dhamiri munasib. Dha' fil amakin, put in the dha' fil amakin al-khaliyah, put in the blank space, fima yali, the following word or the following sentence, al-fi'la, with a verb dhahaba, menggunakan verb dhahaba, wa isnadu, with the isnad atau corresponding, ila dhamiril munasib, with the suitable dhamir or suitable pronouns or appropriate pronoun.
Baik, ini ada al-auladu ilal mal'abi. Karena al-auladu ini jamak, maka the suitable pronouns uh, for the verb of dhahaba is dhahabu. Ya, al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Ini kalau posisi seperti ini al-auladu kata awalnya adalah berupa isim, maka al-auladu ini sebagai mubtada, kemudian dhahabunya ini sebagai khobar, gitu ya. Maka dia harus bersesuaian. Al-auladu dhahabu ilal mal'abi. The boys went to the playground, ya, to the field. Boleh juga seperti itu. Dan yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal madrasati. The at-talibatu, the students, the female students went to the school. Ya. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. The teacher went to the class. Ana dhahabtu ilal matar. I went to the airport. I went to the airport. Ana dhahabtu ilal matar. Kemudian ukhti dhahabat ilal matbakhi. My sister went to the kitchen. Aina dhahabta anta? Where did you go? Aina dhahabta anta? Where did you go? Kemana engkau telah pergi? Where did you go? Ini sahih al-jumal al-atiyah. Ya. Jadi correct the following sentences. Jadi ini benarkan. Ini ada kata-kata benar apa salah. Ini yang pertama, adzahabtu ilal mustasfa ya Muhammad, enggak cocok. Apakah saya pergi ke pasar hai Muhammad? Enggak tepat. Yang tepat adalah ta. Ya, adzahabta ilal mustasfa ya Muhammad. Where did you go to the market hai Muhammad? Ya, mustasfa hospital, ya. Where did you go to the hospital hai Muhammad, gitu ya. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Roja'u ini adalah untuk maskulin, sementara Aminah wa Fatimah wa Zainab adalah feminin, adalah muannas, sehingga yang benar adalah roja'na. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Aminah and Fatimah and Zainab returned from university. Returned. Zumalai dhahaba ila Makkata. Betul atau salah? Zumalai dhahaba ilal Makkata. Zumalai ini adalah jamak, ya, sehingga jamak. Karena jamak dia menjadi dhahabu. Zumalai, my friends went to the Makkah. Ya, zumalai dhahabu ila Makkata. Ana roja'ta minar riyadi amsi. Ini tanya salah. Yang betul adalah tu, karena dia ana, ya. Ana roja'tu minar riyadi amsi. I returned from Riyadh yesterday. Maryamu wa banatuha dhahabat ila Juddata. Betul atau salah? Salah. Karena apa? Karena subjeknya, mubtada'nya adalah dalam bentuk jamak, Maryam dan anak-anaknya. Maryam and Maryam and her daughter return to Jeddah, ya. Kemudian ummi qala. Betul atau salah? Yang betul ada qalat, ya. Ummi qalat ana maridun, ya. Ana maridun. Betul, ana maridun ini sudah betul. Ana maridun sudah betul.
Baik, berikutnya ajib anil asilatil atiyah bin nafi musta'milan ma. Answer the following question with a negative sentence using ma, ya. Adhabta ilal madrasati amsi. Apa? Adhabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu. Ya, adhabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu. Araja'a abuka minal Baghdada? La, ma roja'a. Ya, ma roja'a. Adhabat ukhtuki ilal mustasfa? La, ma dhahabat. Ya. Baik, berikutnya ta'ammal ma yali, ponder or consider what follows. Jadi ini perhatikan hal-hal berikut, yaitu terkait dengan penggunaan kata li'anna yang berarti because or karena. Ini adalah saudaranya anna, sehingga mubtada kemasukan li'anna dia menjadi isimnya li'anna, sehingga dia dibaca tidak lagi dibaca rafa tapi dibaca mansub. Li'anna, li adalah gabungan dari li dan anna. Wa anna, karena sesungguhnya gitu, atau karena, ya. Li anna, karena sesungguhnya, bisa min akhwati inna, ya. Li anna ditambah dengan huwa menjadi li annahu, li anna ditambah dengan anta, li annaka, ya. Li anna ditambah hiya, li annaha. Ini contoh. Raja'a Hamidun minal madrasati li annahu maridun. Hamid returned from school because he was sick. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridun. Aminah returned from school because she was sick. Raja'tu minal madrasati li'annani maridun. I returned from school because I was sick. Baik, berikutnya latihan yang ke-7. Iqra al-mithal thumma ajib anil asilatil atiyah bina'am au bala. Iqra al-mithal, read the example, thumma ajib anil asilatil atiyah, and then answer the following questions bina'am, with na'am, au bala, atau bala. Seperti kita jelaskan di points to remember, bahwasannya kalimat bala adalah yang berarti tentu, ini untuk menjawab sebuah kalimat pertanyaan negatif yang menyatakan ya. Kemudian sebaliknya na'am itu untuk menjawab dengan jawaban yang tidak. Seperti dua contoh berikut. Adhabta ilal madrasati amsi, ketika jawabannya adalah ini, ya, adhabta ilal madrasati, apakah engkau pergi ke madrasah kemarin? Jawabnya na'am dhahabtu. Kemudian ama dhahabta ilal madrasati amsi, kemudian pertanyaannya, apabila pertanyaannya negatif, apakah kamu pergi ke madrasah kemarin? Maka jawabannya bala dhahabtu, ya. Begini contoh-contoh. Araja'a abuka minas suq. Yes, ya. Yes or na'am raja'a abuka minas suq. Na'am raja'a. Ama raja'a abuka minas suq? Bala raja'a, ya. Adhahabat Laila ilal jami'ati? Na'am dhahabat. Adhahaba akhuka ilal Riyadh? Bala dhahaba. Baik, itu adalah akhir dari pelajaran keempat dari buku kedua kitab Durusul Lughah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.